Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Desa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, saya beruntung sekali karena pada kesempatan hari ini saya sudah kehadiran yaitu seorang kepala desa. Dan ini merupakan kepala desa tercantik yang ada di Kecamatan Kota Lama. Karena apa? Karena hanya satu-satunya kepala desa wanita yang ada di Kecamatan Kota Lama. Dan pada kesempatan ini juga saya ucapkan selamat datang, sehat Ibu Garis? Alhamdulillah. Nah, jadi beliau ini merupakan kades satu-satunya yang ada di Kecamatan Lama yang wanita. Sisanya itu adalah pria semua. Nah, Ibu Kades, kita langsung saja nih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, baik. Oke, baiklah Bu Kades. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kemiskinan yang ada di desa. Nah, apa saja sih sebenarnya yang sudah Ibu Kades lakukan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di desa? Oke, silakan Ibu Kades. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Elijah, Kepala Desa Lalang, Kecamatan Kuterin Lama, Kabupaten Kuterin Barat. Untuk menentas kemiskinan, kebetulan saya ini di akhir periode saya. Alhamdulillah di Desa Lalang kita ada bantuan dana desa yang cukup signifikan. Jadi dari dana desa tersebut kami mencoba selama 6 tahun ini untuk sedikit banyak ke arah menentaskan kemiskinan. Salah satunya saya membuka wisata di Desa Lalang. Harapan saya itu bisa menjadi perkembangan desa kami dan untuk membantu warga masyarakat untuk menuntaskan kemiskinan. Itu salah satunya. Salah satunya, Bos, ya. Nah, di Desa Lalang ini sebelum dan sesudah adanya dana desa itu bisa cerita sedikit tidak Ibu Kades? Bagaimana sih situasi dan keadaan kondisinya ada di desa itu sebelum menerima dana desa? Terima kasih. Saya menjabat di tahun 2016 akhir, waktu itu dilantik. Pada saat itu desa kami termasuk kategori desa yang sangat tertinggal. Di situ kami sebagai perangkat desa dan seluruh masyarakat mencoba berembuk bagaimana mengubah IDM desa kami, karena IDM ini sangat berpengaruh juga untuk transfer dana ke setiap desa. Jadi di situ waktu itu selain infrastruktur, kami berpikir bagaimana caranya desa ini dikenal oleh banyak orang, terutama seperti itu Pak, karena memang Desa Lalang ini wilayahnya itu terpencil, dia tidak dilewati jalan raya ataupun jalan yang dilintasi ke desa-desa lain, jadi tertinggal seperti itu. Karena waktu dulu itu aksesnya itu adalah lewat sungai, jadi pas ada akses darat itu desa kami seperti tertinggal. Dan waktu itu awal saya menjabat, listrik belum ada, SIM-nya belum ada, dan infrastruktur pun masih kurang memadai menurut saya. Karena memang saya asli putri daerah di Desa Lalang, lahir di sana, jadi saya bisa melihat desa saya itu termasuk kurang berkembang, itu wajar karena infrastruktur dan lain-lain itu tidak ada yang mendukung di sana. Tapi alhamdulillah karena adanya dana desa Pak, jadi kita dari dana desa itu berembuk dengan warga bagaimana caranya mengubah desa kita. Jadi pada tahun 2017 saya sudah memulai pembukaan embung waktu itu, karena memang waktu pada saat itu Pak Jokowi mintanya satu desa satu embung, betul sekali. Tapi kebetulan saya berpikir kalau embung ini pasokan air di kita kan sudah banyak, jadi saya lebih memilih embung itu untuk pariwisata. Salah satunya saya juga membuka gedung olahraga juga di desa supaya Karang Taruna kami bisa hidup kembali. Alhamdulillah dengan ada GOR, dengan ada embung, desa kami sedikit demi sedikit berangsur IDM-nya berubah dan sekarang desa kami menjadi desa berkembang. Nah, Ibu Kades, konon ceritanya gitu, ini kan kabar-kabar ceritanya saja. Pada zaman dulu itu sebelum Ibu Kades menjabat di Desa Lalang, bahkan desa ini hampir hilang. Maksudnya begini, penduduknya tuh udah eksodus, berpindah, hampir hilang satu. Apa betul demikian, Bu? Betul Pak. Waktu itu rumah di desa kami itu hampir 30 sampai 40 saja, karena masyarakat ini kan kebetulan di dekat desa kami itu ada perusahaan. Jadi mereka lebih memilih tinggal di mes-mes perusahaan karena salah satunya ada listrik, ada sinyal. Kemungkinan mereka lebih milih ada akses itu. Sedang di desa kami kan belum ada akses itu. Jadi
waktu itu kakak kami itu kurang dari 100 Pak. Karena memang kalau orang menikah, orang pasti memilih ikut suami atau istri yang desanya betul, lebih maju lah ketimbang betul, dari desa Lalang. Tapi alhamdulillah sekarang kami akhir tahun kemarin listrik sudah masuk dan akhir tahun ini sinyal pun akan dibangun begitu Pak. Jadi perubahan-perubahan itu sedikit-sedikit kami mulai usahakan seperti itu. Berarti memang pada saat itu kalau kita berbicara kemiskinan dan ketertinggalan, bahwa desa ini memang sangat-sangat tertinggal dan juga dalam tanda kutip gitu, bahwa masyarakatnya memang relatif boleh dikata miskin gitu Ibu Kades ya. Tapi dengan adanya dana desa, dengan kepemimpinan Ibu Kades gitu, hari ini bahkan Desa Lalang ini pernah mendapatkan juara di anugerah desa wisata desa Lalang itu masuk ke 300 besar seluruh Indonesia. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman sahabat desa dimanapun Anda berada, mungkin beliau ini salah satu inspirasi bagi kita bahwa desa yang kecil, infrastruktur yang sangat minim, bahkan tertinggal, sama sekali sangat-sangat tertinggal desa ini, tapi berangsur mengangkat dan sekarang sudah menjadi desa yang cukup ramai karena di sana juga dibangun tempat wisata Danau Limau, Embung Danau Limau ya Bu Kades ya. Nah, kalau hari ini Bu Kades ya, di desa Ibu Kades saat ini, apakah masih ada masyarakat kita yang dalam kategori miskin, sangat-sangat miskin? Kalau untuk saat ini, kalau kategori sangat miskin mungkin tidak ada. Tidak ada Bu Kades ya. Kalau miskin itu ada itu yang lansia Pak, karena mereka lansia, itu ya? kan memang tidak bisa lagi untuk bekerja, tapi betul. alhamdulillah anak-anak mereka kan masih ada yang menopang dan kami apabila ada lansia atau disabilitas kami akan masukkan di PKH atau BPNT. Kalaupun PKH dan BPNT tidak bisa mengcover, alhamdulillah kita ada BLT sekarang. BLT itu selain untuk COVID kemungkinan juga untuk membantu menetaskan kemiskinan menurut saya pribadi. Karena kapan lagi kita ini masyarakat desa merasakan dana desa. Kalau sebelum ada BLT ini tidak pernah bisa dibagikan uang berupa uang begitu Pak. Nah, terakhir Bu Kades, manfaat tidak sih kalau Ibu Kades rasakan bahwa dengan adanya dana desa ini bagi desa itu? Enggak. Kalau untuk saya, desa bisa berkembang karena adanya dana desa Pak. Kita merasa dipercaya oleh pemerintah bahwa kita itu bisa mengelola desa kita. Kita jujur saja sekarang tanpa uang Pak, kita desa itu tidak bisa membangun desa kita walaupun kita sepintar apa. Kita masih memerlukan biaya untuk membangun desa kita. Jadi dengan adanya dana desa itu alhamdulillah saya pribadi sebagai kepala desa merasa visi misi saya itu terrealisasikan walau memang sepenuhnya tidak bisa dalam 6 tahun ini saya memang menentaskan semua itu. Betul. Tapi mudah-mudahan dengan kepemimpinan siapa lagi yang ke depan untuk memimpin Desa Lalang, saya harap walaupun bukan saya, harapan saya Desa Lalang tetap bisa merubah IDM dari desa berkembang menjadi desa maju, bahkan jadi desa mandiri seperti itu. Nah, sahabat desa dimanapun Anda berada, dan perlu kami sampaikan juga bahwa Ibu Kades ini baru 1 periode Bu Kades ya, dan ini terakhir ya, apa maksudnya di akhir masa jabatan, Mudah-mudahan semoga saja nanti Ibu Kades masih mau membangun desanya lagi, mau maju lagi nanti depan. Nah, satu hal terakhir mungkin pesan-pesannya Ibu Kades untuk teman-teman kita seluruh Indonesia yang melihat tayangan kita ini, apa pesan-pesan Ibu Kades? Semangat lah, motivasi lah buat teman-teman. Bagi teman-teman kepala desa, perangkat desa, jangan pernah menyerah dengan desa kita itu yang sangat tertinggal ataupun kita merasa desa kita itu ditinggalkan oleh pemerintah, itu bohong. Yang penting yang bekerja itu bukan pemerintah saja. Kita sebagai perangkat desa harus juga berjuang untuk membangun desa kita itu sendiri bersama masyarakat tentunya Pak, seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih Ibu Kades, terima kasih juga atas waktunya, karena di sela-sela kesibukannya juga sudah bisa meluangkan waktu kita untuk berbincang-bincang di podcast kita ini. Nah, semoga saja apa yang kita bincangkan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan juga khususnya kami di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotor Barat, Kecamatan Kotor Lama, dan Desa Lalang khususnya. Semoga saja ini akan menjadi jauh lebih baik, dan ini akan menjadi motivasi dan semangat bagi kita semua. Salam sehat, penuh semangat, salam berdesa, mari kita bangun desa. Desa masa depannya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.